Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5A SDN Karangan 62. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya. Ingat selalu protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Yang pertama, memakai masker. 2. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. 3. Menjaga jarak minimal 1 meter. 4. Membatasi mobilitas. Yang kelima, menjauhi kerumunan. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, mengidentifikasi potensi kekayaan alam bangsa Indonesia. 2. Mengidentifikasi kepadatan penduduk tiap-tiap provinsi. 3. Menunjukkan asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. 4. Menunjukkan daerah-daerah persebaran agama di Indonesia. 5. Menentukan ide pokok dari bacaan dengan tepat. Indonesia merupakan bangsa dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari kekayaan alam, diantaranya perikanan, terumbu karang, pertanian, dan pertambangan. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466 pulau yang ada dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau memiliki keragaman suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan, serta latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Perhatikan peta kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi tahun 2020. Pulau yang terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Pulau yang paling sedikit penduduknya adalah Pulau Papua. Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung adalah 50-100 orang per kilometer persegi. Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat adalah kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Jumlah kepadatan penduduk Jawa Barat adalah 600-1.299 orang per kilometer persegi. Selanjutnya, peta persebaran suku bangsa di Indonesia. Wilayah Indonesia yang luas berbentuk kepulauan mempengaruhi terbentuknya keberagaman suku bangsa. Suku-suku di Pulau Jawa diantaranya suku Betawi, Jawa, Sunda, Tengger, Baduy, dan lain-lain. Suku di Pulau Sumatera diantaranya Aceh, Batak, Minang, Melayu, dan lain-lain. Suku di Pulau Kalimantan yaitu Kutai, Banjar, Berau, Bajau, Pasir, Banuak, dan lain-lain. Suku-suku di Pulau Sulawesi diantaranya Makassar, Bugis, Mandar, Toraja, Bentong, dan lain-lain. Kemudian suku-suku di Kepulauan Maluku diantaranya Maba, Mangole, Manipa, Sawai, Wayoli, dan lain-lain. Suku-suku di Pulau Bali dan Nusa Tenggara diantaranya Riung, Sika, Solor, Sawu, Sumba, dan lain-lain. Yang terakhir, suku-suku di Pulau Papua diantaranya suku Asmat, Amume, Arfak, Bauzi, Doni, Kombay, dan lain-lain. Adanya persebaran suku bangsa juga mempengaruhi agama yang dianut. Coba perhatikan peta persebaran agama di Indonesia. Mayoritas agama di Indonesia yaitu adalah agama Islam. Pulau Jawa memeluk agama Islam mayoritasnya. Kemudian Pulau Papua mayoritas memeluk agama Kristen. Pulau Bali
pemeluk agama Hindu. Selanjutnya, kalian baca kerukunan umat beragama di Indonesia, kemudian tuliskan ide pokoknya pada buku tugasmu. Selanjutnya, adanya keberagaman di Indonesia membuat kita harus menjaga kerukunan. Hal tersebut mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sila Pancasila. Sila yang pertama, yaitu bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati orang lain yang sedang beribadah, dan merayakan hari besar agamanya. Sila yang kedua, berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, tidak berpihak sebelah dalam menyelesaikan masalah, menjenguk orang yang sakit, membantu orang lain yang berkesusahan. Sila ketiga, gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dari daerah lain, mencintai kebudayaan asli daerah sendiri, mencintai produk-produk buatan dalam negeri. Sila keempat, pemilu, musyawarah untuk mufakat, pemilihan kepala desa, menghargai pendapat orang lain, dan lain-lain. Sila kelima, memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Selanjutnya, beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Contohnya, memilih teman hanya yang kaya saja, mencontek, berkelahi, dan lain-lain. Di lingkungan rumah, contohnya, tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, bermalas-malasan, membantah orang tua, dan lain-lain. Kemudian di lingkungan masyarakat, contohnya, tidak mau menjenguk tetangga yang sedang sakit, suka pamer kekayaan, mencuri, dan lain-lain. Nah, banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar, yaitu 1. Nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 2. Wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. 3. Letak geografis dan strategisnya. 4. Besarnya jumlah penduduk. 5. Keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. 5. Beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia yang berupa kepulauan, yang terdiri dari pulau besar dan pulau kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Demikian pemaparan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.